Kaboom! Gue Tara and welcome to Bus. Di kampus A, gitu kan. Saya suka banget di jurusan kampus A itu. Dari SMA saya emang suka banget di situ, gitu kan. Tapi saya melihat dari kondisi orang tua saya, dari segi perekonomian itu sebenarnya sangat memaksakan, gitu kan. Akhirnya saya mencari plan B dan akhirnya saya memutuskan untuk ke Mas Roni, kita coba ngulik nih, ya kan? Sampai Mas bisa gede, awalnya itu dari mana? Awal mulanya Mas Roni bisa terjun ke dunia fashion. Awalnya, ketertarikan itu. Ya. Nah, gini. Dari kecil karena mungkin ya, kakak saya kan dulunya sebagai modeling. Modeling. Nah, karena dia suka ikut lomba fashion show gitu kan. Jadi saya sering ikut dalam arti ngintilin ngintilin lah. Maksudnya ngintilin lah gitu kan. Nah, terus akhirnya kok seru ya gitu kan. Nah, jadi kayak imajinasiku dan keinginanku tuh jadi kayak bergejolak gitu loh, lihat kayak gitu kan. Nah, akhirnya nggak tahu kenapa gitu kan, setiap kakak saya ini ingin membuat sebuah baju untuk perlombaan fashion show, itu saya milih untuk bahan-bahannya. Oh, jadi Mas secara nggak sadar bantu untuk memilih kayak gitu? Betul. Gitu. Jadi seperti kayak, ini jelek, ini bagus, seperti itu. Tapi tidak secara spesifik gitu kan. Nah, seperti itu. Itu awal pertama kali aku merasa suka dengan dunia fashion. Nah, tapi kakak nggak maksudnya saat Mas Roni ini lo pilih ini, kamu ngapain sih nggak kayak gitu, malah nge-support ya? Kakak saya malah kayak, oke, gitu kan. Oh ya, bagus juga, seperti itu. Beda berapa tahun sih Mas? Beda 7 tahunan. Wih, padahal lumayan jauh ya? Iya, Oke. 7 tahunan. Nah, habis itu awalnya saya tuh tidak suka yang namanya batik. Nggak suka batik? Enggak. Padahal Mas Roni hidup di dunia batik loh. Nah, itu. Iya kan? Dari kecil aku nggak suka namanya batik. Memakai batik itu nggak suka. Karena pernah trauma sih. Gitu kan. Hal buruk apa yang bisa dikasih oleh batik coba? Pada waktu kecil gitu kan, aku pakai batik. Gitu kan. Terus para saudara-saudara, ada saudaraku sih gitu kan. Ih, kamu pakai batik ya kayak panitia gitu kan. Ini panitia ya. Nah, itu. Nah, dari situlah aku nggak mau pakai batik. Karena takut dibilang panitia. Iya, gitu kan. Terus waktu SMA gitu kan, akhirnya aku kok timbul rasa cinta sama batik. Itu di waktu SMA. Iya, SMA itu udah jiwa-jiwa cinta dengan kain Indonesia itu tiba-tiba muncul. Iya, gitu. Apa momennya Mas tiba-tiba muncul? Mungkin ngelihat sesuatu mungkin karena saya melihat salah satu produk di Jogja gitu kan, dengan batik itu tuh anak muda banget. Oh gitu. Gitu loh. Anak muda banget. Makanya aku kan kece ya gitu kan. Jadi mungkin waktu SMA itu aku pergi nge-mall, aku mungkin karaokean, itu mungkin aku juga pakai batik. Gitu. Karena ini kok kece ya. Seperti itu. Terus Mas, tiba-tiba nih, udah dari perjalanan backgroundnya kayak gitu, tiba-tiba Mas ketemu dunia fashion untuk profesional fashion. Itu kapan Mas? Itu tahun 2005. 2005? Iya. Berarti Mas pas kuliah. Pas kuliah? Iya, pas masih kuliah. Kuliah di akuntansi, tiba-tiba nemu, ini aku harus masuk dunia ini. Karena aku melihat ada peluang. Ada peluang? Nah, ada peluang. Jadi karena aku dari
2012 aku sering bikin baju untuk diriku sendiri. Oh, Gitu kan. ngejahit sendiri Iya, juga? no, enggak. Ngedesain aja? Ngedesain untuk aku pakai sendiri Oh, gitu gitu. kan. Nah, tapi karena tuntutan dulu, karena saya juga ikut duta wisata dan sebagainya. Di Mas Diajeng ya kalau Iya, nggak salah aku baca gitu, ya kan? tahun 2013. Dituntut banyak untuk pergi ke berbagai macam acara. Nah, Oke. di situ nggak mungkin dong harus setiap acara bajunya itu aja. Iya. Nah, gitu kan. Nah, biar ngirit akhirnya bikin sendiri. Ya. Oh, gitu. Tapi tetap berbeda. Tetap ada pemikiran ekonominya ya? Iya, nah, seperti itu kan. Akhirnya bikin banyak orang yang tanya, beli di mana nih? Gitu kan. Beli di mana nih? Bagus nih, bla 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 bla. Akhirnya aku menjelaskan bahwa ini aku bikin sendiri nih. Nah, gitu. Nah, beberapa teman dekat langsung gini, kamu kenapa nggak bikin brand aja sekalian? Gitu. Lahirnya brand di tahun berapa tuh? Aku menyetuskan untuk bikin atau mengeluarkan brand secara resmi itu tahun 2015. Biliardo.id ya? Iya, gitu. Aku juga udah lihat sih itu memang bagus-bagus. Beda sih, beda konsep, beda karena idealisnya Mas ada di situ semua. Ya, nama itu pun juga beberapa kali berubah seperti itu, karena ya saya harus ibaratkan bahasa Jawanya ngepaske. Oh, Nah, itu. pulung-pulungan ya? Nah, pulung-pulungan. Iya, Gitu iya. kan. Akhirnya saat ini adalah Biliardo seperti itu. Oh gitu. Nah, dari semua yang Mas menemukan awalnya dan sudah mulai menemukan semua jalannya, Mhm. ada nggak sih Mas momentum paling membanggakan yang Mas raih dalam perjalanan karir Mas di dunia fashion design? Oke. Yang terakhir, yang akhir-akhir ini ya, mendapat kesempatan untuk bukan hijrah, menghadiri. Nah, diundang, dapat undangan dari KJRI Houston di Texas, Amerika. Wih, jauh Dan Mas. kerjasama dengan salah satu kampus di Louisiana, namanya University Louisiana of Lafayette, Oke. jurusan manajemen hospitality. Nah, dari kedua invitation ini saya bekerjasama untuk mempromosikan produk Biliardo yang mengusung kearifan lokal kebudayaan Indonesia khususnya. Wih, keren banget Gitu. Mas. Dan kalau aku denger itu konsepnya silent runway ya Mas? Iya, Pertama kali dicetuskan di Louisiana tersebut. Haha. Luar biasa, keren banget. Nah nih Mas, Hmm. aku pengen tahu nih Mas, tantangan sebagai seorang laki-laki di dunia fashion yang dari sudut pandangku sendiri, pribadi deh kayak Mhm. gitu. Fashion designer ini kebanyakan kan wanita. Betul. Nah itu gimana Mas tantangannya sebagai laki-laki? Ya, kalau menurut saya, semua pekerjaan apapun itu bisa dilakukan entah itu wanita atau laki-laki, karena pekerjaan sekarang itu tidak mengenal namanya gender. Ya, yang penting untuk di dunia ekonomi kreatif seperti fashion designer itu harus memiliki jiwa kreatif dan jiwa pantang menyerah. Gedor terus pokoknya. Iya, namanya itu kan ya. Banyak omongan sana sini ya. Kita dengerin itu kalau yang bagus, Iya positif. betul. Nah, kalau yang negatif udah masuk kanan, keluar kuping kiri. Yes, seperti betul. itu. Memang begitu sih. Nah, kalau mau ngomongin soal kreativitas dan ide, lahirnya sebuah karya Biliardo.id, per baju kan pasti ada cerita sendiri-sendiri ya Mas? Iya. Untuk menemukan dan merangkai itu semua, secara singkat aja sih, nggak usah panjang, karena aku yakin pendalamannya panjang nih ya. Iya. Dari sebuah ide, lahir karya nyata. Gimana? Biasanya saya suka nongkrong atau mungkin traveling gitu kan. Jadi mungkin melihat beberapa kehidupan masyarakat di tempat yang saya kunjungi atau mungkin dari aktivitas yang saya lihat di keseharian, itu saya serap beberapa poin atau unsurnya dan saya masukkan di trend forecasting tahun yang sedang berlangsung. Contohnya tahun ini itu kan saya menyesuaikan dengan trend forecasting tahun 2019 hingga 2020 seperti itu. Jadi ada benang merahnya. Seperti itu. Jadi meskipun saya itu mengambil dari unsur keseharian kehidupan masyarakat, tapi saya melihat dari segi trend forecasting yang up to date. Gitu. Meskipun dari pikiran sendiri, tapi tetap ada benang merahnya sama trennya ya. Iya, itu dari segi warna, dari segi bahan material,
dari segi desain seperti itu harus sesuai dengan tren yang berlaku. Wih, seru banget deh Mas. Aku udah mulai ngerti nih gimana Mas memulai overcome tantangannya di dunia yang minoritas itu, kaum cowoknya sangat minoritas kayak Iya. gitu. Tapi overcome sampai diundang ke luar negeri, go internasional, ngejalanin runway yang luar biasa, suka hobi traveling lagi, pas banget ya Mas. Iya, itu cocok banget. Kira-kira Mas, aku pengen dong Mas Roni itu memberikan sebuah kata-kata untuk teman-teman kita yang punya jiwa yang sama, keinginan yang sama, tapi masih takut buat ngelakuinnya. Oke. Kira-kira ada sedikit trik, kuat kayak gitu. Ada kuat ya. Mas. Ya buat teman-teman, jangan pernah malu dengan kalian untuk mencari sebuah jalan rezeki, dan jangan pernah menyerah dengan apa yang kalian lakukan. Tetap positif dan lakukanlah sekreatif mungkin. Tuh dengerin guys, jadi luar biasanya seorang Roni Biliardo yang dari sekolah Banguntapan Bantul ya, itu daerah DIY sana kayak gitu. Terus akhirnya suka dunia fashion, dia coba milihin punya kakaknya dan segala macam buat fashion model, sampai akhirnya dia mencoba untuk meluangkan karyanya tersebut menjadi nyata, overcome semuanya, dan akhirnya sabar sampai sukses dia dipanggil ke Amerika ya, buat jalan-jalan. So, seru banget kan. Jadi kalau lo seneng, jangan lupa buat subscribe, habis itu like, terus komen dan sebarkan supaya nanti kita bisa ngobrol lagi. Dan kalau lo punya narasumber yang pengen kita sharing kan, ngomong aja di komen di bawah sini. Oke? Sampai ketemu di bus selanjutnya. Dadah.